Oh. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hesti. Selanjutnya yang akan menyampaikan yakni Saudari Vika Nurul Hasanah. Apakah Saudari Vika ada di room Zoom? Sudah, moderator. Baik, kepada Saudari Vika disilakan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pengepresan mekanis. Itu bahan yang mengandung minyak, itu dilakukan perajangan, kemudian penggilingan, lalu pemasakan atau pemanasan, kemudian pengepresan menjadi minyak kasar dan ampas atau bungkil. Next slide. Ekstraksi dengan pelarut atau solvent extraction. Prinsip dari proses ini adalah ekstraksi dengan melarutkan minyak dalam pelarut, minyak dan lemak. Pada cara ini dihasilkan bungkil dengan kadar minyak yang rendah, yaitu sekitar 1% atau lebih rendah, dan mutu minyak kasar yang dihasilkan cenderung menyerupai hasil dengan cara expeller pressing, karena sebagian fraksi bukan minyak akan ikut terekstraksi. Next slide. Selanjutnya, tahap pemurnian lemak dan minyak. Yang pertama, ada deguming, penghilangan pada minyak yang diekstrak dengan pengepresan atau dengan pelarut, mengandung komponen mirip lemak atau kompleks protein lemak yang bersifat lengket, seperti getah dan lendir. Yang kedua ada refining, penghilangan komponen-komponen yang tidak dapat dihilangkan melalui proses deguming, misalnya pigmen senyawa fosfatida yang tidak larut air, mineral mikro, dan senyawa-senyawa hasil oksidasi. Yang ketiga ada bleaching, proses pemucatan minyak yang menghilangkan komponen-komponen yang mempengaruhi warna coklat, serta karotenoid dan tocoferol. Pemisahan komponen tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan pemucat, misalnya bleaching earth, bentonite, atau arang aktif. Next slide. Selanjutnya ada yang keempat, deodorisasi, proses penghilangan asam lemak bebas dan senyawa yang menyebabkan bau menyimpang seperti peroksida, keton, dan senyawa hasil oksidasi lemak. Oksidasi lemak lainnya yang mudah menguap, yang dapat menimbulkan bau menyimpang atau off odor. Yang kelima ada fraksinasi, fraksi olein yang terbentuk cair akan melewati filter press, sedangkan fraksi stearin adalah tertahan pada filter press. Fraksi olein yang dihasilkan adalah minyak goreng. Yang keenam ada hidrogenasi, yaitu proses pengubahan asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh dengan cara mereaksikan minyak panas dengan gas hidrogen yang dikatalis dengan nikel. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Septi. Kepada Saudari Septi disilakan. Baik, terima kasih moderator. Adapun ini diambil dari jurnal yaitu identifikasi lipid, percobaan isolasi lipid, minyak, dan asam lemak. Analisis kadar lemak kasar secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu cara kering dan cara basah. Salah satu cara analisis lemak dengan cara kering yaitu menggunakan metode ekstraksi soft plate.
Kemudian hasil dari analisis tersebut ialah adanya perbedaan dari waktu yang digunakan dalam mengekstraksi jenis sampel yang berbeda. Slide selanjutnya. Identifikasi lipid, minyak, dan asam lemak. Nah, asam lemak minyak dari biji turi ini merupakan satu langkah untuk melakukan sintesis alkohol asam lemak, biodiesel, alkanolamida, maupun poliester karbohidrat, sehingga menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Slide selanjutnya. Baik, cukup Saudari Septi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Apakah Saudari Putri ada di Zoom? Ada moderator. Baik, kepada Saudari disilakan. Baik, untuk selanjutnya itu hasil identifikasi asam lemak dari minyak benih turi, yaitu berdasarkan kromatografi dan spektra CGMS, itu dapat diketahui asam lemak penyusun trigliserida biji turi yaitu asam palmiat, yaitu 16:0 dengan dapat konsentrasi 14,25%. Nah, asam linoleat itu dengan bandingan 18:2 itu diperoleh konsentrasi 39,13%. Kemudian asam elaidat itu dengan perbandingan 18:1 itu diperoleh konsentrasi yaitu 31,09%. Kemudian untuk asam stearat itu diperoleh perbandingan 18:0 itu dengan konsentrasi 13,97%. Dan yang terakhir itu ada asam arakidat yaitu dengan perbandingan 20:0 itu diperoleh persentase 1,55%. Serta bermolekul dari trigliserida minyak biji turi kasar itu adalah 872,769 gram per mol, yang mana dalam bentuknya yaitu cair pada suhu kamar dan memiliki warna kuning kehitaman. Baik, karena materi sudah dijelaskan oleh semua penyaji, selanjutnya akan saya buka sesi diskusi, di mana sesi diskusi ini saya membuka 3 pertanyaan. Baik, yang pertama itu dari Saudari Dwi Aulia Ariska. Kepada Saudari disilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Aulia Ariska dengan NIM MBPSR 00123. Di sini saya ingin bertanya terkait tahap-tahap pengepresan mekanisme. Tadi sudah dijelaskannya tahap-tahapannya, di mana ada bahan yang mengandung minyak, kemudian perajangan, penggilingan, pemasakan atau pemanasan, dan pengepresan. Nah, pertanyaan saya itu, pada tahap pengepresan ini prosesnya kayak gimana gitu? Apakah dilakukan penyaringankah? Intinya pengepresannya itu sistemnya itu kayak gimana? Dan di sini kan juga tadi dijelaskan menghasilkan minyak kasar dan ampas atau bungkil. Nah, dari kedua hasil ini apa manfaat dari keduanya gitu? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dwi. Minta tolong ditulis ulang untuk soalnya di room chat ya. Kemudian selanjutnya Saudari Kintan. Kepada Saudari Kintan disilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Kintan Hayatul Maktun dengan NIM MBPSR 00128. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, mengapa minyak dan lemak berbeda padahal struktur dan jenis unsur yang ada di kandungannya itu sama. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Lailatul Niam. Pertanyaan terakhir yakni kepada Saudara Cherry, disilakan. Dan untuk teman-teman yang sudah bertanya, silakan di lawyer's hand dan tulis pertanyaannya di room chat. Terima kasih.
Silakan Saudara Cherry. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, tadi mengenai lemak itu ada uji Salkowski kalau tidak salah. Nah, itu pemecahan molekul ester. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita mengecek, ini kan uji ya. Kalau uji itu tentunya ada suatu pengamatan yang bisa kita ambil, yang bisa kita lihat. Nah, ini bagaimana kalau untuk uji Salkowski ini? Yang tadi kan itu ada yang kayak perubahan warna. Nah, kalau ini bagaimana? Baik, terima kasih kepada Saudara Cherry. Selanjutnya silakan pertanyaannya ditulis ulang di room chat ya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Saudari Dwi Aulia Ariska dengan NIM MBPSR 00123, di mana pertanyaannya itu jelaskan proses atau mekanisme dari pengepresan yang telah dijelaskan pada tahap-tahap yang ada di minyak, kasar, dan ampas. Apa kepada teman-teman kelompok penyaji atau kelompok 2, apakah ada yang ingin menjawab? Baik, sepertinya teman-teman kelompok 2 meminta waktu untuk diskusi sebentar. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Minta tolong sebelumnya kepada Saudara Cherry untuk lawyer's hand. Silakan untuk menjawab pertanyaan nomor berapa. Oke, terima kasih Saudari moderator. Di sini saya ingin sedikit menjawab pertanyaan dari Saudari Kintan dengan pertanyaan mengapa minyak dan lemak berbeda padahal struktur dan jenis unsur yang dikandungnya sama. Oke, jadi mengapa minyak dan lemak berbeda padahal struktur dan jenis unsur yang dikandungnya sama, itu karena minyak itu berbentuk cair sedangkan lemak itu lebih padat. Nah, perbedaan lainnya itu pada lemak dan minyak terletak pada struktur kimiawinya, di mana struktur kimiawi dari lemak hanya memiliki satu ikatan tunggal yang disebut sebagai lemak jenuh, sementara struktur kimiawi minyak mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap yang dikenal sebagai asam lemak tak jenuh. Mungkin itu saja, Saudari moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lailatul Niam. Apakah dari teman-teman kelompok 2 ada yang ingin menambahkan lagi? Pertanyaan dari Kintan. Baik, silakan kepada Saudari Hesti. Perbedaannya lemak dan minyak itu yang pertamanya itu bentuknya di suhu ruangan. Bentuknya dalam suhu ruangan itu pada suhu ini rendah, yang lebih rendah dari suhu ruang di sisi ruang sehingga berbentuk padat. Perbedaan struktur kimiawi lemak hanya memiliki satu itu. Struktur kimiawi minyak mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap yang dikenal sebagai asam lemak berantai. Perbedaan dalam komposisi asam lemak yang dikandungnya, lemak memiliki asam lemak jenuhnya lebih tinggi. Lain halnya dengan minyak yang memiliki asam lemak berantai lebih pendek dan bersifat lemak memiliki dua jenis, yaitu lemak jenuh dan lemak trans dan kadar kolesterol pada tubuh. Umumnya terdiri dari lemak tak. Yang kelima, yang minyak terletak pada sumbernya. Biji pula yang berasal dari sumber hewani, biasa tidak hidrogenasi, mungkin cuma. Baik, terima kasih. Lain, ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, kepada Saudari Terima Liza. kasih Saudari penyaji. Saya dari biji, sedangkan lemak itu berasal dari hewani. Antara lemak dan ikatan rangkap pada terhadap oksigen. Itulah alasannya itu minyak itu mudah tangi bila disimpan dalam suhu ruang. Sebaliknya, jika lemak itu merupakan memiliki sifat yang kurang reaktif. Jadi, saja. Terima kasih, moderator. Halo? Iya, dilanjut Saudari Liza. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih di teman-teman kelompok 2, kemudian dari teman-teman teman yang lain ada 1. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, adakah yang ingin menjawab dari teman-teman kelompok 2? Saudari Putri Ramdhani, oh ya, mohon maaf sebelumnya. Bagaimana kepada saudari penanya, apakah sudah dapat dipahami apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 2 dan tambahan dari saudari Liza? Baik, Bu Moderator, sudah cukup jelas untuk jawaban yang dipaparkan oleh penyaji maupun yang menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali saudari Kintan. Selanjutnya pertanyaan dari Dwi Aulia Ariska yang akan dijawab oleh saudari Putri. Kepada saudari Putri, disilakan. Baik, terima kasih moderator untuk pertanyaan dari Dwi Aulia Ariska. Itu jelaskan proses atau mekanisme pengepresan yang telah dijelaskan pada tahap-tahap tadi. Kemudian dari hasil pengepresan tadi, apa manfaatnya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, prinsip dari proses yang tahap-tahap tersebut itu adalah ekstraksi dengan melarutkan minyak dalam pelarut minyak dan lemak. Nah, pada cara ini dihasilkan bungkil dengan kadar minyak yang rendah, yaitu sekitar 1% atau lebih rendah. Dan mutu minyak kasar yang dihasilkan itu cenderung menyerupai hasil dengan cara pressing, karena sebagian fraksi bukan minyak akan ikut terekstraksi. Pelarut minyak atau minyak yang biasa digunakan dalam proses ekstraksi dengan pelarut menguap adalah petroleum ether, gasolin karbon disulfid, karbon tetraklorida, benzen, dan N-heksan. Nah, perlu diperhatikan bahwa jumlah pelarut menguap atau hilangnya tidak boleh lebih dari 5%. Nah, bila lebih, seluruh sistem solvent akan lemak atau minyak yang lebih murni, yaitu secara fisik sesuai dengan diproses lebih lanjut. Tujuan utama pemurnian tidak enak, warna yang tidak menarik, dan memperpanjang masa simpan minyak. Pada umumnya, minyak untuk tujuan bahan pemurnian melalui proses-proses berupa suspensi dan dipepsida dengan cara penguapan, diguming, dan penyucian dengan asam. Kemudian yang kedua itu ada pemisahan asam lemak bebas dengan cara netralisasi. Yang ketiga itu ada dekolorisasi dengan proses deodorisasi, dan yang terakhir itu ada pemisahan chilling. Itu adalah jawaban secara singkatnya. Saya kembalikan ke... Baik, terima kasih kepada saudari Putri. Apakah dari teman-teman kelompok 2 ada lagi yang ingin menambahkan? Atau teman-teman kelompok yang lain jika ingin menambahkan? Izin menambahkan? Ya, kepada saudari Liza, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Ini terkait pengepresan. Nah, pengepresan ini kan atau lemak, terutama untuk bahan yang berasal dari biji-bijian. Cara ini biasa dilakukan untuk memisahkan minyak dari bahan yang berkadar minyak tinggi. Itu sekitar 30-70% kandungan minyak misalnya tersebut dalam satu sampel misalnya. Nah, kemudian pada pengepresan ini diperlukan perlakuan pendahuluan sebelum minyak atau lemak dipisahkan dari bijinya. Perlakuan pendahuluan tersebut mencakup serta tempering atau pemasakan. Pengepresan mekanis ini yang pertama yang pertama, tahap pertama itu akan dipres dengan tekanan sekitar 2000 lb per in kuadrat. Kemudian banyaknya minyak atau lemak yang dapat diekstraksi tergantung dari lamanya pengepresan. Sedangkan banyaknya minyak yang tersisa pada bungkil bervariasi sekitar 4-6%. Tergantung dari lamanya bungkil ditekan di bawah tekanan dilakukan dalam proses pemisahan minyak dengan cara pengepresan ini, yakni dimulai dari analisis bahan yang mengandung minyak, kemudian penyortiran, selanjutnya penggilingan, pemanasan, pengepresan, dan akan nantinya menghasilkan suatu ampas atau bungkil dan minyak kasar. Dan tahap kedua yakni pengepresan atau cara kedua adalah pengepresan berulir. Cara hydraulic pressing atau itu kata lainnya itu memerlukan perlakuan pendahuluan yang terdiri dari proses pemasakan atau tempering. Proses pemasakan ini berlangsung pada temperatur 240 derajat Fahrenheit dengan tekanan sekitar 15 sampai 20 ton per inch kuadratnya. Sedangkan kadar air, minyak atau lemak yang dihasilkan berkisar antara 2,5 sampai 3,5%. Sedangkan bungkil yang dihasilkan masih mengandung minyak sekitar 4 sampai 5%. Adapun cara lain yang biasa digunakan untuk mengekstraksi minyak atau lemak dari bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak adalah gabungan dari proses wet rending dengan pengepresan secara mekanik atau dengan sentrifusi.
Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Liza. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada. Bagaimana Saudari penanya, apakah pertanyaannya sudah bisa dipahami dengan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 dan juga tambahan dari Saudari Liza? Bagaimana Saudari Dwi? Ya, moderator sudah sangat jelas sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Dwi. Kemudian, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan terakhir dari Saudari Cherry, di mana pertanyaannya itu yakni bagaimana tampilan dari uji Salkowski yang dapat kita lihat seperti pemecahan molekul ester. Bagaimana teman-teman kelompok 2? Bagaimana teman-teman kelompok 2? Halo teman-teman kelompok 2, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Cherry? Baik, sepertinya teman-teman kelompok 2 belum menemukan jawabannya. Apakah dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin membantu menjawab? Bagaimana teman-teman kelompok yang lain? Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Cherry, mohon maaf. Atau teman-teman kelompok 2 sudah menemukan jawabannya? Izin bertanya dulu, boleh? Ya, silakan. Ini maksud dari Saudara Cherry ini uji Salkowski itu harus pada pemecahan molekul ester ya? Tadi yang dijelaskan oleh kelompok yang tampil mungkin bisa dibuka lagi PPT-nya. Baik, kalau begitu saya izin menjawab ya. Pertanyaan dari Saudara Cherry, di mana bagaimana tampilan dari uji Salkowski yang dapat kita lihat seperti pada pemecahan molekul ester. Jadi uji Salkowski itu sendiri merupakan uji yang bersifat kualitatif karena dapat menentukan ada tidaknya kandungan kolesterol dalam satu sampel. Uji Salkowski sendiri tidak dinyatakan sebagai uji kuantitatif karena uji Salkowski tidak dapat menunjukkan banyaknya kandungan kolesterol yang dinyatakan dalam jumlah atau nominal. Kolesterol dilarutkan dengan kloroform anhidrat dengan volume yang sama ditambahkan asam sulfat. Asam sulfat, nah pada penambahan asam sulfat sendiri itu
maka akan terjadi pemutusan ikatan ester dalam lipid. Mungkin itu jawaban dari saya sendiri. Ada tambahan mungkin dari teman-teman kelompok 2 atau teman-teman kelompok yang lain? Oke, sepertinya tidak ada ya. Bagaimana Saudara Cherry? Apakah jawabannya sudah pas dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Saudara Cherry? Yang mungkin yang saya tanyakan itu yang ini. Maksud saya itu di bagian pemecahan molekul ester itu bagaimana yang kita mengidentifikasinya, mengetahuinya. Kalau misalkan, kalau misalkan mengingat waktu boleh kalau belum bisa ya di skip aja. Sekian. Oke, baik. Terima kasih atas pengertiannya. Jadi karena mengingat waktu ya, berhubung juga pada malam hari ini akan tampil 3 kelompok, jadi kita cukupkan saja untuk sesi diskusi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkontribusi dalam diskusi kelompok 2 dengan tema lipid pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan mohon maaf atas kurang dan lebihnya pada presentasi malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya oper ke moderator kelompok 3. Silakan.